Assalamualaikum, selamat malam, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku ya, Adel, dengan kisah-kisah misteri gitu ya guys. Oke, selamat malam buat teman-teman yang udah berbuka puasa ya guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Singkat cerita ya guys ya, malam hari ini aku akan membawakan kisah dari seorang teman kita ya guys ya, menceritakan bahwa di salah satu kampungnya itu guys ya, dia mempunyai tetangga yang seorang nenek-nenek dan seorang cucunya gitu ya guys ya. Dan kebetulan di sini cucunya ini adalah anak yang bisa dikatakan tidak berbakti dan nakal gitu ya guys ya. Nah, dia setiap minta uang kepada neneknya itu dengan yang marah-marah gitu, dengan yang banting-banting apa gitu ya guys ya. Singkat cerita guys, neneknya ini jatuh sakit gitu. Tetangganya temen aku itu bilang, "Nek, kalau sakit biar aku aja yang ngurus," gitu kata temennya, kata yang memberikan cerita ini ya guys ya gitu. Nah terus nenek itu bilang, "Tidak usah cu, biarkan saja." Nah gitu. Dan selama si nenek itu sakit tidak ada guys istilahnya belas kasihan cucunya ini, seorang laki-laki ya guys ya, yang memperhatikan dia tidak ada gitu. Nah suatu hari sakit sudah semakin parah, diurusin lah dengan tetangganya ini gitu ya, dengan yang memberikan cerita ini gitu. Oke, aku kasih nama aja ya, ini aja ya, Sri ya, dengan Kak Sri ini diurusin gitu sampai dia sakit. Akhirnya pada saat itu nenek itu meninggal gitu ya guys ya. Setelah meninggal gitu, cucunya itu tidak ada sama sekali rasa belas kasihan atau bersedih gitu ya. Nah setelah itu guys, neneknya meninggal, kata Kak Sri ini, dia bilang katanya kalau seumpamanya saya meninggal, si Kak Sri ini suruh mengurus cucunya gitu, tolong diarahkan dan tolong dinasehati, dan barang-barang yang di rumah ini jangan sampai terjual gitu ya guys ya. Nah entah kenapa gitu guys ya, setelah dikubur itu gimana ceritanya gitu ya guys ya, sampai si nenek ini ternyata membawa perhiasan guys, di cincinnya itu tidak bisa terlepas gitu guys ya, di jarinya ada 2 gitu ya. Memang kalau kata Kak Sri itu ya, emasnya itu ya harga murni, mas murni mahal gitu ya guys ya. Jadi si cucunya ini sudah menjual ini dan itu dan dia sontak berpikir, dia ingat neneknya itu punya perhiasan, dan dia tanyakan kepada Kak Sri, dan Kak Sri itu tidak tidak melihat gitu ya guys ya. Dan anehnya cincin itu kok bisa terpakai di nenek itu, entah gimana pikirannya gitu, entah siapa yang menuntun dia hingga ke makamnya. Jadilah dibongkar makam itu ya guys ya. Pada saat dibongkar gitu, cincin itu dia lihat, dia ingin mengambil cincin itu guys ya. Mungkin dia sudah kehabisan uang atau apa saja sudah dijualin gitu ya guys. Akhirnya dia tarik nggak bisa guys, susah keras gitu. Mayat baru berapa hari gitu, berapa minggu gitu ya guys ya. Nah pada saat dia susah gitu, dia dengan teganya memotong jarinya neneknya itu gitu. Segitu teganya, kan nggak masuk akal gitu, apa iya gitu guys, sekejam itu cucunya. Jadi dipotonglah jari neneknya itu ya guys ya. Akhirnya dikubur lagi, dan yang anehnya lagi gitu, warga pun tidak tahu gitu ya guys ya. Nah pada saat dia sudah memotong dan mungkin sudah, singkat cerita, sudah dijual gitu ya guys cincinnya, tiba-tiba guys suatu hari malam harinya, selang berapa hari, dia setiap pulang itu dia selalu ngeliat nenek-nenek, dan dia tuh bertanya gitu, "Nek, sedang apa?" gitu kan. Nenek itu hanya menatap dia dengan sinis di antara pepohonan gitu guys ya. Jadi dia takut gitu ya, dia kok mirip nenek aku gitu, ini nenek aku, kenapa gitu, aku salah apa gitu, tanpa dia merasa bersalah dan berdosa gitu ya guys. Nah tiba-tiba si cucunya itu malam Jumat lagi bertemu lagi, dia bertanya lagi, "Wah
nenekku lagi gitu, ada apa. Terus dia tanya, "Nek, setelah lama nenek di sini dulu, nenek kangen sama aku," kata cucunya. Terus nenek itu hanya menatap dengan sinis gitu ya guys. Dia takut dong. Akhirnya ketiga kali dia memberanikan diri guys, memberanikan diri dengan yang dia bertanya lagi, "Nek, maaf ya, saya sudah berapa kali bertanya gitu, nenek kangen dengan aku gitu, kenapa nenek tatapannya sadis bener gitu seperti itu ke aku salah apa?" Sepertinya gitu cucunya bilang gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba si Kasri itu entah kenapa pulang dari mana dia lewat, "Kamu ngapain di sini? Tadi ada nenek aku udah berapa kali dilihat begitu, ada hadir di sini dengan menatap yang begitu," katanya. Kata Sri, "Ah mungkin itu halusinasi kamu gitu." Dan si anak itu bercerita terus kejadian itu kepada Kasri itu gitu ya guys ya. Nah setelah itu guys, selang berapa hari dia berjumpa lagi gitu guys, dan kali ini neneknya seperti marah gitu, dan dia bertanya, "Nek, nenek sedang apa? Kok sering aku tanya? Nenek kangen, aku kangen," kata neneknya. "Iya, saya kangen juga," kata neneknya gitu. Nah pada saat itu tiba-tiba si nenek itu menangis guys, tiba-tiba si nenek menangis. Ditanya dong, "Nenek kenapa nangis gitu, kenapa gitu?" Terus kata neneknya, "Saya sedang mencari cincin saya," katanya gitu. Dan si anak itu seperti lupa gitu guys, seperti cucunya seperti lupa, "Memang nenek kehilangan cincin?" "Iya," kata neneknya gitu. Terus sudah berapa lama? "Sudah lama," kata neneknya gitu. Dan tiba-tiba si anak itu gitu, "Nek, jangan nangis terus gitu, kalau boleh tahu sama siapa Nek cincinnya diambil?" Dia diam sejenak guys, dia tanya lagi, "Sama siapa Nek?" Langsung dia menatap, "Sama kamu," kata neneknya gitu. Jadi dia teriak ke anak itu, "Sama kamu," gitu. Dan langsung dia spontan dia dipelototin guys, dan dia ingin dicekik gitu ya. Terus jarinya tuh terlihat terpotong. "Kamu yang motong jari saya, cucu tidak tahu berterima kasih," seperti gitu guys. Dia marah-marah. Akhirnya dia lari guys, si cucunya itu lari-lari ke rumah si Kasri itu, gedor-gedor pintu, dan dia ceritakan kejadian itu guys. Akhirnya baru tahu bahwa ternyata neneknya dia yang memotong jarinya dan mengambil cincin itu. Sampai Kasri itu nggak tahu. Akhirnya rahasia itu hanya berdua, dan si Kasri itu datang ke makamnya gitu. Terus si cucunya suruh membelikan cincinnya lagi gitu kan. Sampai segitunya guys ya, aku nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu, entah itu bener apa enggak, tapi nyata guys, kata Kasri itu nyata gitu. Jadi buat pelajaran cucu-cucunya gitu, cucunya yang kurang ajar itu gitu guys ya. Jadi akhirnya sudah dikembalikan gitu, dan neneknya bilang sudah tidak usah dimasukkan ke dalam makam, pegang saja untuk dipegang Kak Sri gitu. Akhirnya cucunya dapat pelajaran dari situ guys ya, betapa dia sangat tidak baiknya gitu terhadap neneknya. Dia menyesali gitu guys perbuatan dia selama ini. Akhirnya dia rajin sholat guys, dinasihatin sama Kak Sri itu agar dia tuh mengirimkan doa terus gitu guys ya, dan minta ampun sama Allah agar dia dimaafkan gitu guys ya. Jadi itu aja gitu guys ceritanya gitu ya dari Kak Sri. Makasih ya Kak Sri ya udah berbagi cerita ke aku gitu kan. Ada ininya, ada pelajarannya di sini ya buat kalian yang merasa punya nenek atau apa. Janganlah sekejam itu, sayangilah nenek kalian gitu, cintai nenek kalian seperti kalian mencintai ibu kalian gitu ya guys ya. Oke, thank you for watching. Terima kasih yang udah like, subscribe-nya, tolong dong di like, subscribe-nya gitu. Semoga video ini bisa menghibur ya guys ya. Sekali lagi buat kalian yang udah tidak pelit subscribe, like, aku akan selalu doakan kalian yang terbaik dan limpahkan rezeki berlimpah dan sehat selalu, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.